Kenapa kau melakukan itu? Violet menoleh. Apanya? Marcelo sedikit kesal. Apa kau pura-pura tidak tahu? Sejujurnya, aku kurang peka tentang ciuman itu. Oh, itu. Violeta memasukkan keripik kentang ke dalam mulutnya. Apa masalahnya? Bagaimana bisa seorang wanita mencium laki-laki seperti itu? Kau merasa harga dirimu terlukai? Violeta mendekati Marcelo. Kau boleh menciumku duluan sekarang. Apa? Marcelo terkejut saat melihat wajah Violeta sangatlah dekat. Saat melihat bibir Violeta, ia teringat dengan ciuman tadi. Aduh, Violeta memegangi dahinya yang disentil oleh Marcelo. Hei, apa yang kau lakukan? Kau tidak bisa menggoda seseorang seperti itu. Siapa yang menggodamu? Bukannya kau merasa harga dirimu terlukai karena dicium duluan oleh wanita? Jadi, aku membiarkanmu mencium duluan agar harga dirimu kembali. Kenapa kau sangat mudah membiarkan seseorang menciummu? Kau kan calon suamiku. Memang aneh. Violeta terdiam sesaat hingga ia mendapatkan pemikiran aneh. Hei, jangan bilang itu ciuman pertamamu. Kenapa kau berpikiran begitu? Karena kau malu-malu. Violeta tertawa kecil. Aku tidak menyangka ini. Seorang calon pemimpin Aguero belum pernah berciuman sebelumnya. Marcelo menghela nafas. Itu tidak benar. Aku sudah sering berciuman. Oh ya? Lalu kenapa kau malu begitu? Aku tidak malu. Kau yang salah paham. Ah, masa? Marcelo menatap keluar jendela. Kita sudah sampai. Violeta sontak menoleh keluar jendela juga. Ia tidak bisa menyembunyikan kekagumannya saat melihat mansion keluarga Aguero yang begitu elegan dan mewah. Matteo membuka pintu. Marcelo keluar lebih dulu lalu mengulurkan tangannya kepada Violeta. Oh, aku sering melihat ini di film. Violeta menerima tangan Marcelo lalu keluar dari mobil. Violeta terkejut saat melihat belasan pria sedang berdiri, membentuk jalan lurus menuju pintu masuk mansion. Mereka semua memiliki aura khas seorang mafia. Aku juga melihat ini di film, ujar Violeta. Iya, tapi ini bukan film. Berhentilah mengoceh. Hei, aku tidak mengoceh. Violeta mengikuti Marcelo yang berjalan duluan. Violeta bisa merasakan tatapan para pria yang berjajar begitu menusuk kepadanya. Kebanyakan memandang remeh terhadap Violeta. Orang lain pasti sudah ketakutan karena intimidasi ini. Tuanku, akhirnya Anda pulang. Violeta merasa aneh saat melihat wanita tua dengan wajah penuh kasih sayang menyambut mereka. Apalagi saat wanita itu menggenggam tangan Marcelo dengan tenang. Tuanku, apakah wanita cantik di belakang ini Violeta? Tanya Susan. Iya, Marcelo menggenggam tangan Violeta. Ini Susan, kepala pelayan sekaligus ibu asuhku. Violeta langsung mengerti. Halo, aku Violeta Alexandria Polonia. Senang bertemu denganmu. Cantiknya. Susan menyentuh pipi Violeta. Nyonyaku sangat cantik. Ah? Violeta bingung bagaimana caranya dia menghadapi Susan. Dirinya sudah terbiasa dengan sikap kasar orang lain. Ini pertama kalinya ada orang yang bersikap lembut selain ibunya. Susan menggenggam tangan Violeta. Nyonyaku, tolong jagalah tuanku dengan baik. Dia adalah orang yang penuh kasih sayang, ujar Susan. Penuh kasih sayang? Violeta melirik Marcelo yang memalingkan wajahnya. Yang benar aja, orang yang menculik orang lain untuk bicara disebut penuh kasih sayang. Tentu saja,
Violeta menggenggam balik tangan Susan. Tenang aja, aku pasti akan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Terima kasih, Susan menangis. Violeta terkejut. Apa kau baik-baik saja? Kenapa menangis? Apa aku membuat kesalahan? Marcelo merangkul Susan. Susan, bagaimana jika kau istirahat? Kau kan baru sembuh. Saya harus melayani Nyonya. Ada pelayan lain yang bisa melayaninya. Marcelo melirik Matteo. Antar Susan ke kamarnya. Baik, Matteo membawa Susan. Violeta masih bingung. Hei, apa ibu asuhmu baik-baik saja? Apa aku menyakitinya? Dia memang sensitif. Syukurlah. Aku akan mengantarmu ke kamar dan para pelayan membantumu bersiap. Bersiap untuk apa? Makan malam. Tunggu sebentar. Violeta menarik lengan Marcelo saat pria itu hendak masuk lebih dulu. Tas yang aku bawa tadi, apa kau menemukannya? Semua barangku ada di sana. Aku tidak bisa menemukannya, kau tidak perlu khawatir. Semua kebutuhanmu termasuk pakaian, uang, dan perhiasan akan dipenuhi di sini. Oh, baiklah. Violeta mengikuti Marcelo memasuki mansion. Sekali lagi, Violeta dibuat terpana dengan isi mansion yang tidak kalah mewah dari luarnya. Ada banyak pajangan antik, lukisan, serta guci yang bernilai jutaan dolar. Jiwa miskin Violeta memberontak. Apa-apaan ketidakadilan yang ia rasakan selama ini? Violeta melirik kesal ke arah Marcelo karena ia iri dengan kehidupan Marcelo. Kau menatapku seakan bisa menembakkan laser dari matamu, ujar Marcelo. Aku bisa menembakkan laser kalau aku mau, gerutu Violeta. Kenapa kau malah marah? Karena kau sangat kaya dan kau sangat miskin? Violeta kembali menggerutu. Jangan diperjelas, bodoh. Sekarang, semua yang ada di tempat ini juga milikmu. Mata Violeta membulat. Apa? Sungguh? Benarkah itu? Semua ini adalah milikku juga. Kau tidak bohong kan? Rupanya benar informasi yang diberikan Matteo. Kau mata duitan. Memangnya ada orang yang tidak suka uang? Setidaknya mereka bukan penggemar fanatik uang seperti dirimu. Setidaknya si fanatik ini tidak hobi menculik orang untuk diajak bicara. Jangan mengungkitnya terus. Para pelayan dan penjaga yang mengikuti dari belakang mendengar semua pembicaraan mereka. Semua orang terkejut karena ada orang lain yang mampu bicara kasar dan berani pada tuan mereka. Memang ada beberapa orang yang berani bicara kasar pada Marcelo, tapi mereka adalah orang-orang yang berkuasa dan tidak takut mati. Sedangkan posisi Violeta saat ini masihlah seorang wanita jalanan, belum menjadi nyonya. Bahkan mantan kekasih Marcelo yang dulu sangat dicintai oleh Marcelo tidak berani berbicara kasar kepadanya. Violeta bisa merasakan pandangan menusuk dari orang-orang di belakangnya. Ia merangkul bahu Marcelo lalu menarik pria itu untuk mendekat. Hei, kenapa mereka menatapku seperti itu? Bisik Violeta. Mereka hanya kepo. Kepo sih kepo, tapi pandangan mereka terlalu menusuk. Marcelo menoleh ke belakang, memberikan tatapan tajam, membuat semua orang langsung menundukkan kepala mereka. Sekarang sudah selesai. Marcelo melepaskan rangkulan Violeta. Karena kau akan menjadi nyonya di sini, kau tidak boleh takut pada mereka. Apa wajahku terlihat takut? Violeta berekspresi datar. Wajahmu memang tidak terlihat takut, tapi aku tidak bisa mengetahui isi hatimu. Setelah kau resmi menjadi Nyonya Aguero, maka kau akan menjadi incaran banyak orang. Kau harus terbiasa dengan penculikan, pengejaran, atau percobaan pembunuhan. Tidak masalah, aku sudah biasa menghadapi itu. Violeta jadi ingat, setelah kematian ibunya, ia hidup di jalanan dan sering dikejar-kejar oleh orang yang ingin menjualnya ke pelelangan budak. Karena wajah Violeta yang begitu cantik. Violeta pernah beberapa kali tertangkap dan berhasil kabur. Violeta juga pernah melihat pembunuhan terjadi di depan matanya.
Tapi semua itu tidak pernah membuatnya trauma. Violeta selalu bertanya pada dirinya sendiri, jangan-jangan dia seorang psikopat. Kita sampai. Violeta tersadar dari pikirannya saat mendengar perkataan Marcelo. Mereka berada di depan sebuah ruangan dengan 2 pintu berukuran besar. Ada 2 orang pria yang berjaga di depannya. Tempat apa ini? Tanya Violeta. Kamarmu, jawab Marcelo. Marcelo membuka pintu kamar, membiarkan Violeta masuk ke dalam. Violeta tidak bisa menyembunyikan ekspresi kagum dan terkejutnya. Kamar itu sangat luas, 6 kali lebih luas dari kosan yang ia tempati. Ranjang berukuran king size yang terlihat nyaman, sebuah meja rias dengan alat-alat kecantikan yang lengkap, sebuah sofa single dan sofa panjang dengan meja kecil di antaranya, pajangan-pajangan antik dan elegan, perapian, dan masih banyak lagi. Aku sungguh boleh menempati kamar ini? Tanya Violeta. Kau belum lihat lebih dalam. Hah? Marcelo membawa Violeta memasuki kamar. Ada 2 pintu lain di kamar itu. Pintu sebelah kanan dan pintu sebelah kiri. Marcelo mengajak Violeta memasuki pintu sebelah kanan. Oh ya ampun. Violeta terpesona dengan ruangan yang ada di balik pintu. Ruangan itu dipenuhi pakaian wanita, mulai dari pakaian casual, formal, pakaian musim dingin, musim panas, dan pakaian-pakaian bermerek. Terdapat juga meja kaca berukuran besar yang merupakan tempat untuk menaruh perhiasan. Violeta, tenanglah, kau tidak boleh terlihat kampungan di depan orang ini. Violeta menepuk pipinya sendiri. Kak, kalau begitu, ayo lihat pintu yang satunya. Violeta melarikan diri dari siksaan untuk orang miskin. Pintu sebelah kiri adalah kamar mandi pribadi. Terdapat bathtub yang cukup besar, berbagai macam sabun mandi dengan aroma yang berbeda. Ruangan yang bersih dan aroma yang menenangkan kembali membuat jiwa miskin Violeta menjerit. Kamar mandi yang ada di kosannya dulu tuh begitu kotor. Lantainya berwarna kuning, toiletnya mengeluarkan bau yang tidak sedap, dan airnya berwarna hitam. Violeta juga tak dapat protes karena harga sewa yang murah, makanya Violeta sering mandi di tempat kerjanya. Bersihkan dirimu terlebih dahulu dan aku akan menunggumu di meja makan, ujar Marcelo. Sejujurnya aku tidak bernafsu makan. Violeta menatap Marcelo dengan sedikit tidak enak. Aku mengerti, kau pasti capek. Istirahatlah hari ini. Besok pagi kita akan membicarakan banyak hal. Ya, baiklah. Violeta mengikuti Marcelo yang berjalan keluar kamar. Sebelum pria itu keluar, Violeta menarik pakaian Marcelo dengan pelan. Terima kasih, ujar Violeta dengan sedikit malu. Kenapa berterima kasih? Karena sudah membawaku kemari. Jangan berterima kasih, ini adalah simbiosis mutualisme. Aku tetap tidak mengerti dengan mafia. Violeta mendorong Marcelo dari kamar. Selamat malam. Violeta menutup pintu kamar. Ia langsung melompat ke arah ranjang. Violeta bisa merasakan betapa nyamannya ranjang itu. Ini pasti bernilai ratusan ribu dolar. Violeta menatap ke arah jendela berukuran besar yang menampilkan pemandangan langit malam, dipenuhi ratusan bintang, awan, dan rembulan yang bersinar terang. Ibu, apa kau bisa melihatku? Violeta tersenyum geli. Putrimu jadi orang kaya sekarang. Namun Violeta tahu, memasuki dunia seperti ini akan membuat hal yang dihadapinya tuh semakin banyak. Ibu tidak perlu khawatir, aku bisa menghadapi semuanya. Violeta menepuk dada kirinya. Putrimu ini kan hebat. Violeta menarik bantal dan memeluknya. Ia memejamkan matanya lalu pergi ke dunia mimpi. Nyonya, tolong bangun. 5 menit lagi. Violeta memeluk bantal lebih erat. Susan duduk di sisi ranjang dan menepuk lembut pipi Violeta. Tuanku sudah menunggu. Nyonya harus bersiap untuk sarapan. Ayolah, sebentar lagi. Aduh. Violeta langsung duduk saat merasakan sesuatu di pipinya. Ia menatap Susan yang sedang tersenyum setelah mencubit pipinya dengan keras. Apa kau boleh mencubit seorang nyonya seperti itu? Gerutu Violeta. Saya juga sering mencubit tuan. Susan menarik Violeta. Sekarang, ayo kita bersiap.
Susan membawa Violeta ke kamar mandi. Air untuk mandi telah disiapkan. Violeta terkejut saat Susan hendak membuka pakaiannya. Apa yang kau lakukan? Violeta mundur beberapa langkah sampai punggungnya menyentuh dinding. Saya membantu Anda melepaskan pakaian. Tapi... Tidak ada tapi-tapian. Susan mendekati Violeta. Aku bisa mandi sendiri. Jangan malu, Anda harus terbiasa. Lagi pula kita ini kan sesama perempuan. Susan menarik Violeta, membuat wanita muda itu terkejut karena kekuatan Susan yang besar. Bagaimana bisa seorang wanita tua memiliki kekuatan sebesar ini? Setelah dipaksa berkali-kali, Violeta akhirnya mengalah. Kini ia telah telanjang bulat dan masuk ke bak mandi yang berisi air. Susan memasukkan sabun dan wewangian ke dalam sana. Harum. Violeta menyentuh busa. Ini aroma lavender, bisa menenangkan pikiran dan mengurangi stres. Violeta hanya mengangguk. Susan mulai menggosok tubuh Violeta, mulai dari lengan sampai kaki. Ia juga memberikan pijatan lembut yang membuat Violeta merasa nyaman. Kau sangat berbakat, ujar Violeta. Ini adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh pelayan Aguero. Jadi, semua pelayan Dimension ini bisa melakukan ini? Tentu saja. Susan mengambil shower. Tutup mata, saya akan membilas rambut Anda. Selesai mandi, ada 2 pelayan lain yang telah menunggu di dalam kamar. Mereka membawa 2 setelan pakaian yang telah dipilih. Anda suka yang mana? Tanya Susan. Itu. Violeta tak tahu harus memilih yang mana. Keduanya cantik, elegan, dan terlihat mahal. Namun masalahnya keduanya tuh adalah gaun. Apa tidak ada yang lain selain gaun gitu? Tanya Violeta. Susan tersenyum. Ia mengambil gaun berwarna putih lalu mencocokkannya dengan tubuh Violeta. Anda akan sangat cantik jika memakainya, ujar Susan. Tapi aku tidak pernah memakai gaun sebelumnya. Aku takut tidak nyaman. Karena itulah Anda harus membiasakan diri mulai sekarang. Setelah pernikahan, Tuan akan mengajak Anda pergi ke pesta. Di sana Anda harus mengenakan gaun. Ya, baiklah. Susan dan kedua pelayan langsung membantu Violeta memakai gaun. Mereka juga membubuhi wajah Violeta dengan make up tipis dan merapikan rambut Violeta. Bagaimana menurut Anda, Nyonya? Violeta terdiam saat melihat pantulan wajahnya di cermin. Ia menyentuh cermin untuk memastikan tidak ada teknologi di dalam sana yang dapat merubah wajah. Ini sungguh aku. Violeta memerah. Nyonya memang sudah cantik. Dirinya sedikit aja Anda jadi semakin cantik, ujar Susan. Iya. Violeta menatap Susan dan 2 pelayan yang membantunya mempersiapkan diri. Terima kasih banyak semuanya. Ini adalah tugas kami. Anda tidak perlu berterima kasih, jawab salah satu pelayan. Aku berterima kasih karena kalian telah menjalankan tugas kalian dengan baik. Violeta berdiri. Haruskah aku menemui Marcelo sekarang? Saya akan mengantar Anda, Nyonya, balas Susan. Violeta mengikuti Susan keluar dari kamar. 2 orang bodyguard yang berjaga di luar kamar Violeta terkejut dengan perubahan Violeta. Dalam perjalanan, para pelayan yang sedang lewat tak dapat mengalihkan pandangannya dari Violeta. Mereka bahkan tidak menyangka kalau wanita dengan tubuh kotor kemarin kini telah berubah menjadi sosok yang luar biasa. Hei, apa yang kau lihat? Kau pikir aku buta? Tentu aja aku melihatnya. Nyonya kita sangat cantik. Padahal kemarin kau tidak mau mengakuinya. Dia sangat mempesona. Kupikir aku jatuh cinta. Violeta sedikit malu dengan bisik-bisik penuh kagum itu. Mereka tiba di sebuah ruangan yang merupakan tempat Marcelo bekerja. 4 orang yang berjaga di depan pintu bengong karena terpesona dengan kecantikan Violeta. Susan mengetuk pintu. Tuanku, ini saya, Susan. Masuk, terdengar suara Marcelo dari dalam. Susan membuka pintu. Masuklah, Nyonya. Setelah Violeta masuk ke dalam, Susan menutup pintu. Ruangan tersebut sama luasnya dengan kamar Violeta, namun dipenuhi dengan rak buku dan dokumen-dokumen. Ada sebuah meja kerja besar dengan sebuah foto berukuran besar di atasnya. Violeta ingat, orang itu adalah Alessandro, kakek Marcelo yang ditolongnya dulu. Lalu di mana Marcelo?
Aku ingin kau mengurusnya dengan baik. Violeta bisa mendengar suara Marcelo. Rupanya pria itu sedang duduk di kursi besar yang ada di belakang meja kerjanya. Kursi putar itu kini sedang membelakangi Violeta, sehingga ia tidak dapat melihat Marcelo. Di sisi lain, Marcelo sedang berbincang dengan Matteo di telepon. Ia sudah tahu kalau Violeta masuk ke dalam. "Apa hadiah untuk pamanku sudah sampai?" tanya Marcelo. "Sudah tuan, dia sudah membukanya." "Lalu bagaimana reaksinya?" "Dia sangat terkejut. Kelihatannya dia tidak menyangka kalau mata-mata yang menyampaikan segalanya selama 15 tahun hanya tinggal kepalanya saja. Sayang sekali ya, aku tidak bisa melihat wajahnya secara langsung. Saya sudah merekamnya, akan saya kirimkan kepada Anda." "Kerja bagus, Matteo. Kau bisa kembali sekarang." "Baik, Tuan Aguero." Marcelo mematikan telepon. Ia memutar kursi lalu menatap dokumen yang ada di meja kerjanya. "Baiklah, sampai kapan kau akan mengabaikanku?" tanya Violeta karena Marcelo tak menatapnya. "Aku menyuruhmu datang 1 jam yang lalu." "Jangan salahkan aku dong. Salahkan Susan yang tidak mau berhenti meriasku." "Aku penasaran, seperti apa wajahmu setelah menghabiskan waktu 1 jam?" Marcelo terdiam saat menatap Violeta. "Apa? Kenapa tatapanmu seperti itu?" Violeta kesal. "Violeta, itu kau?" "Hah? Kau sungguh Violeta Alexandria Polonia? Apakah ini humor mafia?" "Aku bukan mafia, jadi aku tak paham." "Dari logat dan suaramu, kau memang Violeta Alexandria Polonia." "Kau ini kenapa sih?" Marcelo mendekati Violeta. Ia kembali menatap Violeta dengan lekat. "Hei!" Violeta menjetikkan jarinya di depan Marcelo. "Kau baik-baik saja? Apa kau sakit?" "Aku sehat." Violeta menghela nafas. "Ya sudahlah, ngomong-ngomong, menurutmu penampilanku bagaimana?" "Kau tambah jelek." "Apa?" Violeta tersinggung. "Kau bajingan sialan ya, berani sekali kau mengataiku jelek." Tersinggung artinya itu benar. Marcelo berjalan keluar ruangan. Violeta mengejarnya. Meskipun ia kesusahan karena hak yang digunakannya. "Hei, Marcelo Aguero, cepat tarik kata-katamu tadi. Sialan." "Diamlah, sekali jelek ya tetap jelek." "Oh ya, kau pikir dirimu tampan? Kau sendiri kan yang menyebutku tampan saat di mobil." Violeta mengingatnya. "Aku menarik kata-kataku itu. Kau jelek, kau sangat jelek." Marcelo tidak memperdulikan kata-kata Violeta. Dia hanya membersihkan diri, make up-nya juga sangat tipis. Dari awal dia memang cantik, tapi tak kusangka dia secantik ini. Marcelo kembali menatap Violeta yang sedang menggerutu. Dengan kecantikan seperti itu, dia akan menarik banyak orang. Aku harus menjaganya dengan baik.